Selamat datang di channel YouTube Opini Fat. Dalam konten pertama ini, saya ingin mengutarakan pikiran saya tentang kasus pedofil dan predator seks. Apa itu pedofil dan predator seks? Kita sudah sama-sama mengetahui dan memahami, sehingga saya tidak perlu lagi menjelaskan di sini secara detail. Akhir-akhir ini kita dikagetkan oleh kasus pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak dan perempuan, di mana kasus pencabulan terhadap wanita, terhadap anak-anak di bawah usia, yang menjadi tersangkanya adalah anak seorang kiai di Jombang yang juga merupakan pimpinan pondok pesantren Sidikiyah. Kemudian seorang motivator yang memperkosa siswinya. Baru-baru ini kita mengetahui bahwa seorang politisi, wakil rakyat, diduga dan terlapor sebagai pelaku kasus pencabulan. Kemudian ada sekolah dasar negeri yang mengadakan perlombaan membuka baju bagi siswa dan siswinya. Menurut saya, ini merupakan sebuah pelecehan. Dan kasus pelecehan seksual ini, pedofil dan predator seks, tidak bisa lagi kita anggap enteng dan kita biarkan begitu saja. Karena kasus-kasus pedofil ini, di mana korbannya adalah anak-anak, akan membahayakan masa depan bangsa ke depannya. Oleh sebab itu, saya ingin mengutarakan pemikiran saya tentang kasus-kasus pedofil ini yang semestinya dilakukan upaya pencegahan. Tidak saja ditangkap para pelakunya, namun harus ada upaya pencegahan. Oleh sebab itu, saya ingin mencolek Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komnas HAM, anggota Dewan, DPR RI, dan kepolisian untuk segera menemukan ide atau gagasan untuk mencegah terjadinya kasus pencabulan atau kasus pedofil dan predator seks. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menggunakan kata perlindungan, yang itu artinya mereka memiliki misi melindungi anak-anak Indonesia. Namun, kata perlindungan yang mereka gunakan tidak sejalan dengan apa yang mereka lakukan. Saya melihat selama ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia hanya mendampingi para korban dan memberikan bantuan hukum. Sementara mereka memiliki misi untuk melindungi anak-anak Indonesia dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan melindungi anak-anak Indonesia dari kasus pedofil. Jika mereka menggunakan kata perlindungan, semestinya mereka memiliki ide dan upaya untuk mencegah agar anak-anak Indonesia tidak lagi menjadi korban pelecehan seksual. Karena selama ini saya melihat tidak ada upaya dari mereka atau gagasan dari mereka untuk mencegah kasus pedofil. Kemudian saya juga ingin mencolek kepolisian yang kita semua sama tahu. Di setiap kantor kepolisian di Republik Indonesia ini terpampang 3 kata: melayani, mengayomi, dan melindungi. Bahkan kepolisian memiliki misi tugas melindungi segenap tumpah rakyat Indonesia. Setiap manusia yang baru lahir di Indonesia, mereka berkewajiban melindunginya, termasuk anak-anak di bawah usia yang semestinya mereka lindungi dari kasus-kasus kekerasan seksual. Namun,
kepolisian selama ini yang saya nilai hanya menangkap para pelaku pedofil, mengejar buron dan menangkapnya, mengadilinya dan memenjarakannya. Saya juga tidak melihat adanya ide dari Kepolisian Republik Indonesia untuk mencegah terjadinya kasus pencabulan, pemerkosaan, dan predator seks. Semestinya, jika kepolisian memiliki misi melindungi segenap tumpah rakyat Indonesia dan anak-anak Indonesia dari kasus-kasus pemerkosaan, harusnya kepolisian memiliki ide untuk mencegah agar tidak lagi terjadi kasus pencabulan dan pemerkosaan. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengundang KPAI, Komnas HAM, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk duduk bersama menggelar rapat guna mencari ide dan gagasan, langkah-langkah upaya pencegahan agar kasus pencabulan dan pemerkosaan tidak terjadi lagi dan anak-anak kita, perempuan-perempuan kita nyaman dan aman berada di lingkungannya tanpa intayan predator seks dan pedofil. Jika Bapak Kepolisian menanyakan sebuah solusi kepada saya, bagaimana caranya agar kasus pedofil dan pemerkosaan ini tidak terjadi, saya punya solusinya, namun saya mencoba mengingatkan kepada kepolisian. Lihatlah langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak pernah terjadi di atas angkot atau transportasi umum lainnya. Kemudian, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencoba menerapkan dan mengambil langkah untuk memisahkan tempat duduk sewa atau penumpang yang menaiki angkot, di mana penumpang perempuan dan laki-laki tempat duduknya dipisahkan. Kemudian saya tadi juga membaca berita bahwa pemerintah DKI Jakarta sedang mengkaji tentang diterapkannya angkot khusus perempuan dan anak. Bagi saya, langkah yang diambil oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta adalah sebagai bentuk upaya pencegahan agar tidak lagi terjadi kasus pelecehan seksual di transportasi umum. Kemudian solusi yang ingin saya berikan kepada kepolisian, yang mungkin sebagai bahan pertimbangan, adalah rekrut atlet bela diri wanita kita. Berapa banyak atlet wanita kita yang jago bela diri, taekwondo, pencaksilat, dan lain sebagainya. Rekrut mereka, jadikan mereka sebagai polwan. Kemudian latih mereka bagaimana caranya menembak. Kemudian kita juga punya atlet menembak yang bagus, atlet perempuan yang jago menembak. Latih mereka bela diri. Kemudian bekali mereka dengan senjata. Ya, sekurang-kurangnya pelurunya peluru karet. Kemudian buatkan mereka sebuah aturan atau wewenang langsung yang ketika mereka mendapati adanya kasus pedofil atau predator seks, mereka tanpa menunggu perintah dari pimpinan bisa langsung melumpuhkan pelaku. Latih mereka, rekrut mereka, kemudian tempatkan polwan-polwan kita ini di lingkungan-lingkungan, di tempat mengaji, di sekolah, di masjid, di pondok pesantren, dan di kampung-kampung. Karena kasus pedofil ini tidak hanya terjadi di muka umum seperti di transportasi umum. Kasus pedofil juga terjadi di rumah, tempat mengaji, sekolah, dan lain sebagainya. Lihat saja, pelaku-pelaku pencabulan ini,
pemerkosaan ini datang dari anak kiai, guru mengaji, guru sekolah, kemudian juga dari tetangga, ibu dan bapak kandung mereka, paman dan kakek, kemudian anggota dewan juga, seorang motivator juga menjadi pelaku pencabulan dan pemerkosaan. Maka itu perlu rasanya bagi aparatur penegak hukum, penegak keamanan, untuk ditempatkan di setiap pelosok negeri guna mencegah terjadinya upaya pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak dan terhadap perempuan. Tugaskan mereka fokus keliling agar ketika mereka mendapati kasus pencabulan yang sedang terjadi, mereka langsung bisa melumpuhkan pelakunya dan menangkap pelakunya. Kemudian ketika pelakunya langsung ditangkap oleh poluan-poluan kita yang terbaik ini, maka bukti terjadinya kasus pencabulan yang akan disidangkan kelak lebih kuat, karena yang menangkap pelaku ini langsung dari petugas di lapangan. Itulah solusi saya untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi penegak hukum kita. Saya sangat berharap sekali Kepolisian Republik Indonesia melakukan upaya pencegahan agar tidak lagi terjadi kasus pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak dan terhadap perempuan dimanapun lokasinya. Untuk itu, sekali lagi saya menghimbau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kepolisian untuk segera menggelar rapat dan menemukan ide dan gagasan untuk upaya pencegahan agar kasus pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak dan terhadap perempuan tidak lagi terjadi. Karena menurut pandangan saya, apabila satu orang saja, satu anak saja menjadi korban pedofil, maka masa depan bangsa, masa depan negara akan sangat suram. Bayangkan apabila tidak dilakukannya atau tidak diterapkannya upaya pencegahan pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak dan perempuan, itu tidak dilakukan dan dibiarkan, bayangkan bangsa Indonesia akan tumbuh sebagai orang, sebagai bangsa yang di dalam dirinya terdapat trauma yang sangat tinggi. Bayangkan jika itu terjadi. Bagaimana rasanya nanti masa depan kita, anak-anak bangsa kita tumbuh dengan rasa trauma. Dan saya juga mengingatkan kepada kepolisian bahwa menurut kajian, para pelaku pencabulan terhadap anak saat ini adalah mereka yang dahulunya pernah menjadi korban pencabulan. Dan riset juga mengatakan bahwa mereka yang saat ini menjadi pelaku LGBT adalah mereka yang menjadi korban pedofil di masa lampau. Oleh sebab itu, perlu bagi kepolisian untuk benar-benar menerapkan misi mereka yang melindungi segenap tumpah rakyat Indonesia, dan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang lebih khusus memiliki misi melindungi anak Indonesia untuk segera menerapkan upaya-upaya pencegahan agar tidak lagi terjadi kasus pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak dan perempuan. Saya rasa itu harus dilakukan dengan segera demi masa depan bangsa Indonesia yang lebih cerah ke depannya. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya, dan subscribe dan dukung support Opini Fat agar saya lebih bersemangat lagi menyuarakan pikiran-pikiran saya tentang bangsa dan negara ini. Sampai jumpa.